Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Baik kawan, untuk tema siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang Hari Disabilitas nih, yang kebetulan sudah diperingati tanggal 3 Desember kemarin, Hari Disabilitas Internasional atau sedunia nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska. Narasumber kita hari ini, beliau adalah Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias, Subkoordinator Uspro Usia Lanjut, Usia Lansia, Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Nafsa Dinkes PPKB Kota Madiun. Selamat datang Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Kita berjumpa lagi ya dok ya. Kemarin juga dengan tema yang lain dan topik yang lain nih. Yes. Nah, tema hari ini dok nih tentang Hari Disabilitas nih. Nah, kita awali nih dengan pengertian atau apa sih yang dimaksud disabilitas itu sendiri dok? Kita awali itu dulu. Ya, kita tahu bersama ya bahwa disabilitas itu adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik yang dalam jangka waktu panjang. Jadi maksudnya itu sudah mempengaruhi dengan hidupnya dia. Kan kadang-kadang ada yang dia memang sudah mengalami disabilitas dari lahir atau berupa bawaan, tapi ada juga yang didapat. Jadi kayak orang kayak kecelakaan kerja atau kecelakaan tiba-tiba terus ada salah satu fisiknya yang terganggu. Yeah. Jadi kayak mengalami kecacatan atau apa, itu bisa disebut juga disabilitas. Ya, jadi sudah dia mengalami hambatan untuk melanjutkan hidup selanjutnya dan ada sedikit keterbatasan dalam dia berpartisipasi secara utuh sebagai warga negara. Jadi yang saya nih dok, ada hambatan untuk bersosialisasi atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya, seperti itu ya? Ya bisa. Untuk yang saya nih dok, penggolongannya nih. Oke. Nah, kan setahu kita nih misalkan yang orang dengan memakai kursi roda, nah seperti itu penggolongannya disabilitas itu ada beberapa dok. Ada berapa? Kurang lebih ada 5 ya, ya. Di mana disebut disabilitas sensoris. Sensoris itu ada hubungannya dengan indera perabanya dia, mulai dari netra atau mata, terus pendengaran dan sebagainya. Itu disebut yang sensoris. Sedangkan yang fisik, keterbatasan dia dalam kayak ya nggak utuh lah dari organ geraknya. Itu keterbatasan ya fisik. Pakai kursi roda tadi. Ya, yang disebutkan pakai kursi roda, terus agak sensi ya jadinya. Terus barangkali ada karena DM, ada luka yang harus diamputasi. Itu kan walaupun tujuannya untuk penyelamatan hidup dari pasien, tapi kan juga akhirnya dia mengalami keterbatasan juga atau disabilitas, itu disebut disabilitas fisik. Sedangkan ada disabilitas intelektual, ini lebih mengarah ke mental retarded atau memang secara IQ-nya dia di bawah rata-rata. Retardasi mental. Retardasi mental ya. Terus ada disabilitas mental, ini beda lagi. Kalau disabilitas mental itu lebih mengarah kayak kesayangan kita, ODGJ. Ya, itu masuk di disabilitas mental karena memang dia mentalnya yang terganggu, sehingga dia juga sama tidak bisa maksimal dalam berperan dalam masyarakat. Dan ada juga disabilitas ganda. Jadi ada yang memang double, biasanya kalau tunanetra sama tunarungu jadi satu ya, atau tunawicara dengan barangkali
dengan biasanya tunawicara dengan tunarungu itu biasanya satu paket karena dia tidak terbiasa tidak mendengar, jadi ketika ada orang bicara itu dia juga enggak tahu juga fonetiknya gimana itu. Dari lahir ya dok ya? Yap, kebanyakan memang kalau untuk tunarungu dari lahir. Dari lahir ya. Yep. Tapi bukan keturunan ya. Iya. Oh, jadi bukan genetik ya dok ya? Kalau genetiknya enggak, biasanya memang ada kelainan kromosom kayak renal metardate itu memang ada kelainan kromosom ketika proses pembuahannya. Ya, kalau genetiknya insya Allah enggak ya, tapi ya ada sedikit untuk yang mental. Jadi itu tadi ya kawan Diska, telah disebutkan Dr. Gigi Wahyu tadi ada beberapa, salah satunya disabilitas sensorik. Itu ya, fisik, terus intelektual, mental, dan ganda. Nah, jadi apabila di lingkungan kawan Diska menemui, salah satu itu sebisa mungkin kita bantu. Nah, akses untuk pelayanan publik seperti itu ya dok ya. Mempermudah. Jadi dia juga mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Soalnya kita tahu ya kurang lebih kalau untuk seluruh dunia itu lumayan juga ya, ada 1 miliar penduduk dengan berbagai macam disabilitas yang dia punya, mulai dari yang ringan, sedang, yang ada golongan tadi sensorik, fisik, mental dan lain-lain. Dan kurang lebih 100 juta orang itu merupakan anak-anak, usia anak-anak. 100 juta di seluruh dunia dok ya? Ya, jadi dari total 1 miliar itu 100 jutanya adalah usia anak-anak. Dan ini rentan sekali dia mendapatkan bullying juga, mendapatkan mendapatkan hak dalam kesehatan, dalam pendidikan. Padahal itu kan juga merupakan hak asasi ya. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan peringatan Hari Disabilitas ini kita juga bisa mempunyai empati kepada saudara kita yang kurang beruntung lah, supaya mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan kita yang normal ya. Bukan karena mereka tidak normal, kita yang lebih utuh lah. Oke, seperti itu. Nah, Hari Disabilitas Internasional nih dok, kenapa sih kok diperingati? Tadi mungkin salah satunya sudah disebut tadi ya dok ya. Kenapa sih dok itu dok? Nah, jadi pertama kali memang peringatannya pada tanggal 3 Desember di Jenewa ya. Dan itu sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak serta kesejahteraan para disabilitas. Jadi yang tadi sudah kita singgung juga ya, karena dianggap berbeda akhirnya mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. Itu yang sebenarnya tidak diperkenankan, tidak seharusnya ya. Tidak seharusnya. Karena mereka kasarnya kondisi seperti itu juga mereka bukan keinginan mereka sendiri ya. Ini juga merupakan di mana sama dengan peringatan hari-hari lainnya bahwa sebagai momentum penguatan komitmen masyarakat, penyadaran kepada masyarakat juga terhadap kesetaraan hak mereka sebagai warga negara juga. Tadi yang kita bilang sudah hak untuk pendidikan, kesehatan, mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya. Dan lebih bagus lagi kita bisa mensupport mereka, memberikan peluang yang sama kepada mereka, saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Itu ya. Karena bukan malah dikucilkan dan ditambah bullying tadi ya dok ya. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Sudah support sistem dari masyarakat itu sangat membantu sekali mereka bisa mandiri dan untuk tema tahun ini dokter, HDI ini, Hari Disabilitas Internasional di tahun 2024 ini kita dengan temanya adalah Amplifying the Leadership of Person with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future. Jadi di sini diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat bagi para penyandang disabilitas juga yang tadi ya kita bilang sudah punya hak yang sama. Mereka juga diharapkan bisa sebagai leader juga untuk masa depan yang lebih inklusif ya, jadi lebih menyatu dan berkelanjutan. Ya, alhamdulillah sih untuk di Indonesia sendiri kita
ada ini ya, kayak penerimaan ASN atau pegawai pemerintah itu juga ada persentase untuk disabilitas. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta pun karena ada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja mereka juga harus wajib untuk berapa persen dari pegawainya itu memberi peluang. Ya, memberikan peluang. Harapannya di sini ada poin plusnya sih. Jadi mereka bisa lebih walaupun ada dibilang ini sedikit jalur khusus karena tidak semua semua bisa masuk di berapa persennya tadi. Tapi masuk formasinya tadi. Tapi ya semoga mereka bisa mempergunakan kesempatan yang ada. Soalnya kita tahu bersama kalau kayak gini ya, CPNS, P3K. Bahkan saya sering dapat inian dari teman-teman di Snaker, Dok, ada tenaga kerja disabilitas dengan qualified seperti ini. Ya, jadi semoga ini bisa mendorong saudara-saudara kita penyandang disabilitas supaya mereka bisa lebih meningkatkan kualitas diri. Sehingga mereka bisa mengisi job-job yang sudah memang disediakan atau yang memang dikhususkan untuk disabilitas. Nah, untuk mendukung tema yang telah disebutkan dokter itu tadi, Dok, apa yang bisa dilakukan nih untuk mungkin Dinas Kesehatan sendiri atau pemerintah Kota Madiun sendiri, Dok? Jadi untuk HDI itu sebenarnya kita kemarin sudah ada peringatan di tanggal 3 Desember kalau nggak salah di Ngerobo. Itu ada berbagai event yang mulai dari lomba menggambar, terus lomba kesenian-senian yang merupakan unjuk kreativitas dari saudara kita. Unjuk kebolehan. Jadi saya punya pasien kebetulan ya, bapaknya penyandang disabilitas fisik. Jadi memang beliau ada di kursi roda, tapi beliau bisa melukis. Sebenarnya nggak punya tangan ya, secara lahir memang ada cara lahir yang nggak punya tangan itu, tapi beliau memang melukis dan itu bisa sebagai kasarannya cantolan hidupnya dia. Dan alhamdulillahnya keluarganya support systemnya bagus. Jadi beliau punya 2 anak dan benar normal semua. Karena tadi saya bilang kalau kayak disabilitas fisik itu kebanyakan sih tidak keturunan, tidak menurun, tidak ada genetiknya. Jadi kita siap support. Terus kalau untuk dinas sosial juga sama sih. Jadi penunjukan ajang kreativitas bahwa ini loh mereka bisa. Beda ya, kita memberikan kesempatan dengan kasihani. Jadi karena mereka juga ada nilai sensitifnya yang tidak mau dikasihani. Jadi dari sini kita bisa empati bahwa mereka juga perlu dihargai, bukan dikasihani. Jadi memang mungkin perasaannya juga sensitif ya, Dok ya? Lebih sensitif, kemungkinan bisa juga pengalaman dari kecil sudah ada di lingkungan yang berbeda, mendapatkan perlakuan yang berbeda, belum lagi kalau bullying. Wajar sih kalau punya ini yang sensitif. Kalau untuk pemerintah Kota Madiun sendiri, Dok, kegiatannya atau untuk mendukung program-programnya? Kalau untuk program-program lumayan sih. Jadi kita terpadu ya. Berbagai macam OPD. Jadi kayak yang tadi saya bilang di Snaker, Dinsos, sama Dinkes sendiri itu juga kita saling tiktokkan kalau ada kegiatan. Yang pasti kita punya layanan antar jemput PSC 112. PSC. Yang tidak hanya disabilitas sih, tapi semua warga Kota Madiun yang bisa mengakses. Bisa mengaksesnya. Terus Dinkes bekerjasama dengan Dinas Sosial, ada Posyandu Disabilitas. Jadi ini secara rutin diadakan 1 bulan atau 2 bulan sekali yang di shelter Dinsos yang ada di Jalan Serindet ya. Itu di situ banyak sih kegiatannya. Tapi intinya dengan Posyandu Disabilitas itu kita bisa melaksanakan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Jadi pelayanannya sama ya, Dok ya, seperti Posyandu lainnya. Cuma ada kelebihannya, mereka juga ada keterampilan. Jadi penambahan keterampilan yang bisa diadop oleh mereka yang kasarnya apa yang
cocok buat aku sehingga aku bisa berkarya kayak gitu. Keahliannya mungkin Ya, ya. ya Oke. itu. Terus kita juga ini yang terbaru ya kayaknya itu ada juga di dinas sosial itu ada layanan terapi khusus bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu bersama ya tadi sekarang kan anak-anak berkebutuhan khusus juga mulai banyak ya. Karena memang banyak faktor ya, mulai dari makanan selama kehamilan, stresor dari ibu hamilnya, dan sebagainya. Kadang-kadang intake atau asupan dari janin itu tidak maksimal. Nutrisi ke janinnya ya dok ya. Dan itu menyebabkan bisa sebagai salah satu penyebab dari kayak hiperaktif, autis dan sebagainya. Dan di sini walaupun belum maksimal sih, ini kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu sih baru berdiri, itu sudah ada terapisnya. Terus juga bisa dilakukan terapinya dalam bentuk apa dok? Khusus. Jadi mereka bisa kayak rehabilitasi medis itu. Jadi ada pijatan-pijatan tertentu yang diberikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga bisa merangsang peredaran darahnya untuk lebih maksimal di daerah tersebut. Terus ada kayak anak yang kayak lumpuh layu itu juga kan ada kayak terapinya di fisioterapi gitu ya dok ya. Dan itu kan terapisnya juga khusus. Jadi sudah memang termasuk tenaga kesehatan sih sebenarnya. Cuma untuk legalnya masih digodok. Jadi memang petugasnya memang dari nakes yang sudah lulusan terlatih sudah terlatih. Cuma secara legal formalnya untuk kepegawaiannya dan sebagainya kita masih tiktokan dengan dinas sosial. Terus untuk Dinkes sendiri kita ada posyandu jiwa. Bagi kesayangan ya para penyandang ODGJ itu kita ada kegiatan posyandu jiwa itu ada di semua puskesmas di wilayah Kota Madiun. 6 puskesmas berarti ini. 6 puskesmas punya pelayanan itu. Terus ada juga kader kesehatan jiwa. Harapannya di sini dengan adanya kader bisa membantu kita atau membantu keluarga untuk rutin minum obat, bisa mengambilkan obat, Terus harapannya sih dari kalau posyandu jiwa mereka sama juga. Kalau di posyandu jiwa itu selain anamnesa pemeriksaan kesehatan, mereka juga diajari kemandirian. Jadi ODGJ yang sudah stabil itu dok ya mungkin yang belum stabil pun yang sedikit sudah stabil itu sebenarnya bisa juga datang ke posyandu jiwa, tapi kan tetap dengan keluarga kan dengan pendampingan dengan kader kesehatan jiwanya juga. Jadi di situ diajarin cara-cara yang dasar sebenarnya, cara mandi, cara nyisir rambut, cara berpakaian. Jadi kalau untuk kesayangan itu kan yang enggak pas kan mentalnya. Jadi fisiknya bagus, mentalnya yang belum maksimal ya karena adanya ketidakseimbangan itu tadi. Dari situ terus juga kepatuhan minum obat. Jadi tetap ada pemeriksaan kesehatan. Terus juga ada pemberian keterampilan bagi yang sudah benar-benar stabil. Sebenarnya harapan besar kami dari hasil produk-produk dari yang para disabilitas atau kesayangan itu bisa diadop oleh kayak koperasi, UMKM, bisa dimunculkan juga sehingga output tujuan dari posyandu jiwa sendiri adalah menciptakan atau ODGJ yang mandiri dan produktif. Jadi tidak menjadi beban bagi keluarganya. Karena memang realnya memang banyak ODGJ kita pun yang sudah stabil, yang sudah berkarya, yang sudah kasarnya bisa menghasilkan dan hidup secara mandiri. Terus untuk layanan kesehatan sendiri ya kita punya puskesmas sama rumah sakit, insya Allah kita sudah termasuk ramah disabilitas. Jadi kita selain ada layanan prioritas bagi disabilitas, ini biasanya kita memang agak jadi satu dengan kalau di puskesmas ya dengan dulu satu lansia ya. ILP ini nanti masih kita godok ulang Mas Sofi. Kita godok ulang gimana supaya para lansia puskesmas ILP ya dan disabilitas ini bisa mendapatkan prioritas atau lebih dulu daripada yang orang-orang dan rumah sakit. Jadi selain ada
sarprasnya, Mm-mm. penyediaan kursi roda. Jadi kalau di rumah sakit atau Iya. puskesmas ya, depan masih ada kursi roda. Terus nanti jalan masuknya itu sudah mulai Sudah yang tidak ada tangga gitu ya dok ya, sebelahnya tangga itu ada jalan yang lurus. kayak plesteran miring itu ya dok ya. Jangan lupa papan Iya. gitu ya. Terus habis Untuk itu mengakses. ada juga ini untuk yang tunanetra itu di lantai itu juga ada yang beda. Oke, Nggak ada kayak yang di trotoar itu dok ya, yang warna kuning kan yang di tengah-tengah itu ya. Nah itu kan fungsinya sebagai penuntun atau bawa pembeda bagi para disabilitas seperti itu. Dan otomatis pelayanan dan obat juga akan lebih cepat daripada yang Jadi fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun sudah ramah disabilitas semua ya. Oke. Jadi itu ya kawan, mungkin ada beberapa kawan Diska yang anggota keluarganya nih, nah yang kebetulan disabilitas dan sedang sakit ataupun ingin mengakses kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit sudah ramah disabilitas ya dok ya. Jadi nggak takut lah, jangan takut. Bahkan nanti di depan pun ada resepsionis juga yang membantu mungkin turunnya dulu atau pendaftarannya, nah seperti itu. Kan biasanya di puskesmas di rumah sakit kalau pagi antriannya sudah banyak ya dok ya, nah seperti itu. Nah kalau screening kesehatan nih dok bagi disabilitas nih dok seperti apa nih? Tadi kan sudah disebutkan di posyandu. Jadi kalau namanya screening itu deteksi dini ya, pemeriksaan kesehatan awal. Ya sama sih sebenarnya kalau yang kembali ke disabilitas ya, tadi kalau disabilitas intelektual itu sebenarnya bisa dideteksi secara dini juga ketika sudah ketemu. Jadi ini lewat tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang anak. Itu di puskesmas juga sudah dilakukan. Jadi anak umur 6 bulan, 1 tahun itu ada perkembangan-perkembangan yang harus bisa mereka lakukan. Contohnya seandainya anak 2 tahun bisa angkat kaki. Sebenarnya sepele sih, sepele. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka tumbuh kembangnya normal sesuai dengan usianya. Termasuk speech delay. Speech delay, keterlambatan berbicara. Itu ketika terdeteksi mulai awal, nanti akan dirujuk ke poli tumbuh kembang ya, dan nanti di situ kita bisa mengetahui bahwa ini diagnosanya nanti terapinya seperti apa. Tapi outputnya itu sama, bahwa seandainya memang terdiagnosis dia disabilitas intelektual, itu akan diajarin hal-hal yang dasar ya dalam hidup sehingga mereka bisa mandiri, itu aja. Ya kalau untuk screening kesehatan tadi ya untuk deteksi dini diketahui gangguan atau jika ada gangguan kesehatan maka mereka akan mendapatkan perawatan. Rutin dilakukan di SLB sekolah dari SD sampai SMA LP. Ketika ada program-program kayak imunisasi, kayak program-program yang sifatnya nasional yang hubungannya dengan kesehatan, para disabilitas pun dapat yang utama. Dapat akses utama. Siap. Prioritas. Nah, ada pertanyaan Kak Admin? Tidak ada ya. Nah, mungkin untuk selain puskesmas ataupun rumah sakit yang ramah disabilitas tadi dok, mungkin selain di klinik atau di pelayanan kesehatan yang lain, apakah sudah ramah juga dok untuk disabilitas kita? Atau mungkin tempat-tempat umum, tempat-tempat publik? Untuk tempat-tempat publik ya alhamdulillah sih untuk Kota Madiun walaupun belum maksimal tapi sudah mulai ada ya, yang tadi Mas Sofik bilang bahwa di trotoar juga sudah mulai ada pembeda. Terus harapannya sih kayak di yang benar-benar publik ya, kayak di mall itu semoga ada sih. Saat ini masih belum maksimal sih. Maksimal. Sudah ada tapi belum maksimal. Belum maksimal. Jadi masih pembedanya jalan itu belum ada. Terus jalan yang untuk kursi roda itu juga belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Harapannya semoga nanti ke depan itu bisa jadi penambahan kebijakan sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan aktif ya, tapi sektor swasta pun semua
bisa juga berperan aktif untuk ramah disabilitas. Iya, contohnya ada seperti Olimpiade itu dok, saya pernah. Ya, Nah itu Paralimpik. Nah itu kan juga apa itu dok? Istilahnya untuk memfasilitasi atau mengapa itu? Nah, dari kejuaraan olahraga. Nah, seperti itu dok. Juga ada mas, kayaknya kita belum ada. Kita mengirimkan atlet. Oke. Untuk atlet disabilitas. Nah, karena kan yang tadi sebenarnya ketika ada bukan penghargaan ya, ketika mereka bisa meraih sesuatu ya sama seperti kita akan lebih percaya diri. Meningkatkan kualitas diri kita juga, bahwa aku bisa. Kayak gitu. Meskipun dengan keterbatasan, seperti itu nih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan terakhir nih dok, pesan untuk kawan Diska di rumah nih tentang Hari Disabilitas dan disabilitas untuk kehidupan sehari-hari nih dok, seperti apa nih dok pesannya nih? Oke, jadi kalau untuk ini ya saudara-saudara, saudara-saudara kita penyandang disabilitas, bahwa tetap fight, tidak sendiri. Insya Allah kita siap support, kita siap jadi support system yang maksimal buat panjenengan semua. Jadi bukan mengkasihani, tapi kita menghargai, memberikan kesempatan dan sebagainya ya. Tapi untuk masyarakat, harapannya semoga bisa jadi support system yang bagus juga bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan dapat hidup dan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Nah, itu yang di garis bawahi ya kawan Diska. Mereka juga manusia seperti kita dan wajib mendapatkan hak yang sama seperti kita pada umumnya. Nah, seperti itu. Baik kawan Diska, kalau tidak ada pertanyaan nih, kita cukupkan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Dr. Gigi Wahyu untuk bincang-bincangnya kita pada tema Hari Disabilitas nih. Semoga kita berjumpa lagi ya dok ya. Nah, sering kita berjumpa dan berdiskusi ini. Nah, mungkin sharing aja. Oke. Kadang-kadang ada program yang terbaru, ada pelayanan-pelayanan yang terbaru yang memang harus bisa disiapkan sehingga bisa diakses oleh masyarakat tentunya, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih dokter. Baik kawan, terima kasih sudah stay tune di IG live kita @Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska, dan semoga kawan Diska beserta keluarga selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.